Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa kayak terjebak gitu ya dalam siklus berat badan yang naik turun terus, susah banget keluarnya? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Penulis buku yang kita bahas ini, Dr. David Kessler, di bukunya Diet, Drugs, and Dopamine, dia juga cerita perjuangan pribadi. Dan faktanya, ya ampun, hampir 1 dari 3 orang di Australia itu obesitas. Jelas ini isu yang relevan banget buat banyak orang. Ya, betul sekali. Dan ini bukan cuma masalah penampilan ya, tapi kesehatan secara keseluruhan. Nah, hari ini kita mau coba telusuri nih kompleksitas di balik berat badan. Ada fenomena kecanduan makanan juga. Terus gimana pendekatan baru, termasuk ya obat-obatan itu, mengubah semuanya. Sumber kita dari buku Dr. Kessler ini. Hmm, Tujuannya? Ya, kita pengen bongkar gitu. Kenapa sih ngelola berat badan itu rasanya susah banget? Terus, apa perannya makanan ultra proses? Gimana otak kita bisa kayak dibajak? Dan apa yang bisa kita pelajari dari sains adiksi sama obat-obatan baru ini, GLP-1 itu? Intinya sih, biar Anda dapat pemahaman yang lebih dalam yang berdasarkan bukti ilmiah. Oke, mari kita mulai bedah ini ya. siap. Dan penting banget nih, dari awal kita luruskan, ini bukan cuma soal hitung-hitungan kalori masuk sama kalori keluar. Jauh lebih rumit. Kita ngomongin interaksi kompleks antara, ya, biologi tubuh kita, psikologi, sama lingkungan modern yang jujur aja nggak selalu mendukung gaya hidup sehat, kan? Bener banget. Yang bikin buku ini menarik menurut saya ya, itu cara pandangnya. Ngelihat obesitas itu nggak cuma masalah badan, tapi akarnya ada di otak. Mirip-mirip mekanisme adiksi. Dan ternyata, makanan olahan modern itu, wah, perannya gede banget dalam ngutak-atik kimia otak kita ini, gitu. Nah, ini dia konsep intinya Dr. Kessler yang lumayan gimana ya, provokatif mungkin ya. Obesitas itu seringkali bukan karena kita kurang tekad, tapi lebih kayak, yaitu tadi, adiksi makanan. Pemicunya apa? Makanan yang dia sebut ultra-formulated food. Makanan yang udah direkayasa habis-habisan. Dia bahkan bikin analogi, ini makanan kayak rokok baru kita. Ngeri ya? Analogi yang kuat. Mirip strategi industri rokok dulu. Industri makanan sekarang tuh sengaja bikin produk yang hipernikmat, susah banget ditolak. Dan itu ada dasar ilmiahnya loh, bukan asal ngomong. Makanan jenis ini yang isinya gula, garam, lemak dalam kadar yang nggak wajar, super normal gitu, itu beneran bisa membajak sirkuit hadiah di otak kita. Jalur dopamin terutama. Ada teori namanya opponent process theory. Gampangnya gini deh, tiap kali Anda makan sesuatu yang enak banget, kan ada lonjakan dopamin tuh, rasa seneng. Nah habis itu, otak ngimbangin dengan bikin suasana hati agak turun. Disforia. Oh, jadi ada efek turunnya gitu ya setelah seneng? Betul, dan ini yang bikin siklus. Anda jadi pengen makan lagi, bukan karena lapar fisik, tapi buat ngilangin rasa nggak enak tadi. Jadinya makanan kayak, ya obat penenang sementara gitu. Pantesan ya, kadang craving itu bisa kuat banget dan spesifik pengen makanan tertentu. Dr. Kessler cerita pengalamannya sendiri waktu kuliah kedokteran. Katanya kue coklat Sarale sama donat Entenmann's itu jadi penyemangat dia kalau belajar malam-malam. Memang sih, makan itu bikin cemasnya reda, tapi ya itu, dia jadi ngebangun siklus ketergantungan. Nah, persis. Kita makan biar enak, tapi ironisnya, itu yang bikin kita nggak bisa berhenti. Dan siklus adiksi ini jadi salah satu alasan utama kenapa mempertahankan penurunan berat badan itu susahnya minta ampun. Secara biologis gitu. Tepat sekali. Ini tantangan biologis yang luar biasa. Iya kan? Ada fakta penelitian yang menurut saya beneran bikin kaget. Orang yang udah berhasil turun 10% berat badannya, dia itu perlu makan 300-400 kalori lebih sedikit tiap hari. Atau ya bakar kalori ekstra segitu banyaknya, cuma buat bertahan di berat baru itu. Dibandingin orang lain yang beratnya sama tapi nggak pernah diet. Kebayang nggak? Tubuh kita kayak aktif ngelawan usaha kita buat langsing. Angka segitu signifikan banget loh. Kenapa bisa begitu? Ada 2 mekanisme utama nih. Pertama, yang namanya adaptasi metabolik. Jadi, pas tubuh ngerasa kekurangan kalori terus-terusan, dia responsnya kayak lagi kelaparan. Metabolisme jadi melambat, lebih efisien pakai energi. Kayak, tungku pembakaran kalori kita jadi lebih kecil gitu. Ini mekanisme purba buat bertahan hidup. Wah, jadi bukan kitanya yang malas ya, tapi emang tubuhnya adaptasi jadi lebih irit gitu. Diktif.
Jadi setelah berat badan turun, nafsu makan seringnya malah melonjak gila-gilaan. Ada studi dari Dr. Kevin Hall, nemuin kalau tiap kilogram berat badan yang hilang, nafsu makan bisa naik sekitar 95 kalori per hari. Wow, 95 kalori per kilo. Iya, bandingin sama penurunan metabolisme yang cuma sekitar 25 kalori per hari per kilo yang hilang. Jomplang kan? Jadi seolah-olah otak kita tuh ingat berat badan tertinggi kita dulu dan dia usaha keras buat balik lagi ke sana. Sirkuit hadiahnya jadi lebih sensitif lagi sama makanan pemicu. Nah, ini dia nih bagian yang benar-benar kayaknya ngubah cara pandang ya. Tubuh kita secara biologis itu kayak nggak rela kita kurus. Dia narik kita balik terus. Ini ngejelasin kenapa banyak orang ngerasa perjuangannya berat banget, terus nyalahin diri sendiri, padahal ada faktor biologis kuat di baliknya. Dan lingkungan modern kita ini, wah kayaknya sengaja banget bikin pertarungan biologis ini makin susah dimenangkan. Iya, benar. Di buku ini dikasih kontras antara Sardinia zaman dulu sama Sardinia modern. Dulu, diet mereka sederhana, banyak tumbuhan, alami lah pokoknya. Sekarang, setelah ada transisi nutrisi, masuk gula berlebih, karbohidrat olahan, makanan cepat saji, pola penyakitnya langsung berubah drastis. Lingkungan makan berubah, kesehatan ikut berubah. Ini jadi ngingetin ke studi klasik soal veteran perang Vietnam yang kecanduan heroin itu. Kan tingkat kesembuhannya tinggi banget pas mereka pulang ke Amerika. Bukan karena rehabnya canggih banget, tapi lebih karena lingkungannya berubah total. Heroin udah nggak gampang didapat lagi. Oh, jadi ketersediaan itu kunci ya? Banget, implikasinya kuat. Lingkungan kita sekarang yang penuh makanan ultraproses murah meriah, gampang banget diakses, itu faktor pendorong gede banget buat epidemi obesitas. Mirip ketersediaan heroin buat veteran tadi. Perubahan lingkungan itu bisa sama kuatnya atau malah lebih kuat dari tekad kita sendiri. Terus Dr. Kessler juga nyoba pakai CGM ya, Continuous Glucose Monitor, alat yang ngelakak gula darah terus-menerus itu kan. Awalnya dia bilang nggak nemu pola jelas, tapi pas dia coba diet tinggi protein, rendah karbohidrat, wah kurva gula darahnya jadi lebih stabil. Dan yang menarik, dia bilang food noise, pikiran obsesif soal makanan itu berkurang jauh, apalagi malam hari. Apa ini artinya? Kalau gula darah stabil, teriakan otak buat makan itu bisa diredam gitu. Itu hipotesis yang menarik, dan ada beberapa bukti yang mendukung. Variabilitas gula darah yang tinggi, naik turun drastis itu kayaknya emang bikin craving semakin parah. Tapi selain gula darah, penting juga buat ngerti di mana lemak kita disimpan. BMI aja nggak cukup. Lemak visceral yang numpuk di sekitar organ dalam perut sering disebut sick fat tuh. Nah, itu jauh lebih bahaya buat jantung dan metabolisme dibanding lemak subkutan yang di bawah kulit, kayak di pinggul atau paha. Oh gitu ya? Makanya lingkar pinggang lebih penting kadang. Betul. Makanya rasio lingkar pinggang pinggul itu sering jadi prediktor resiko yang lebih bagus daripada BMI. Contohnya pas menopause. Perubahan hormon sering bikin lemak numpuknya di perut pada perempuan. Nah, itu ningkatin resiko. Oke. Nah, di tengah kerumitan biologi dan lingkungan ini semua, muncullah harapan baru nih. Dari obat anti-obesitas golongan GLP-1. Kayak semaglutide, Ozempic, Wegovy, sama tirzepatide, Mounjaro, Zepbound. Ini rasanya kayak revolusi ya. Apalagi kalau ingat sejarah obat diet dulu yang banyak gagal. Fen-Phen lah yang bikin masalah jantung. Rimonabant yang ditalik gara-gara efek psikologis. Dr. Kessler sendiri ngaku awalnya skeptis banget. Iya, wajar sih skeptis. Tapi obat GLP-1 ini kerjanya emang beda. Mereka niru hormon alami dari usus kita yang ngasih sinyal kenyang ke otak. Efeknya macam-macam. Neken nafsu makan, iya. Bikin pengosongan lambung lebih lambat. Jadi ngerasa kenyang lebih lama. Dan yang menarik, kayaknya bisa ngubah preferensi makanan juga. Orang jadi kurang tertarik sama makanan manis dan berlemak tinggi. Wah, bukan cuma maksa nggak makan ya. Bukan, lebih kayak meriset hubungan kita sama makanan. Banyak yang pakai bilang food noise yang tadi kita bahas itu jadi hilang. Pikiran soal makanan nggak mendominasi lagi. Potensi turun berat badannya emang keren sih. Rata-rata 15-20% lebih. Tapi benar kata Anda tadi, harus digarisbawahi kata rata-rata ya. Respon tiap orang bisa beda-beda banget. Banget. Ada yang sukses banget, ada yang biasa aja. Ada juga yang nggak ngerespon atau malah kena efek samping berat. Nggak bisa dipukul rata lah pokoknya. Pasti ada sisi lainnya juga kan? Tentu, efek samping pencernaan kayak mual, muntah, diare, atau malah sembelit itu cukup umum. Ya karena efek lambungnya jadi lambat kosong itu. Terus ada juga kekhawatiran soal kehilangan massa otot.
Apalagi kalau turunnya cepet banget tapi nggak diimbangin latihan kekuatan. Dan yang paling krusial nih, manfaatnya itu cenderung cuma bertahan selama obatnya dipakai. Studi nunjukin setahun setelah berhenti, berat badan bisa naik lagi 2/3 dari yang udah hilang. Waduh, jadi harus dipakai seumur hidup gitu? Potensinya ke arah sana. Nah, ini kan jadi ngangkat isu biaya sama aksesibilitasnya ya. Mahal soalnya. Nah, ini nih yang penting. Ini membawa kita ke fokus kita yang nyambung banget sama pembahasan buku ini. Terutama kalau mikirin jalan menuju pola makan sehat kayak di bab 16 itu. Obat GLP-1 ini bisa jadi alat bantu yang kuat, oke? Tapi jelas bukan solusi tunggal, bukan pengganti gaya hidup sehat. Dr. Kessler juga nekenin, obat aja ndak cukup. Gimana peran nutrisi pas orang pakai obat ini? Justru jadi krusial banget nutrisinya. Kenapa? Karena obat ini bisa neken nafsu makan parah. Asupan kalori bisa anjlok, kadang cuma 500.000 kalori sehari di awal-awal. Nah, ini resikonya jadi kekurangan mikronutrien penting. Vitamin D, zat besi, kalsium, magnesium. Jadi, kualitas makanan yang sedikit dimakan itu jadi super penting. Fokusnya harus ke makanan padat nutrisi. Bener juga ya. Terus soal olahraga di mana? Kan sering orang mikir, udah pakai obat, ngapain olahraga lagi? Santai aja gitu. Wah, itu prinu banget dan bisa bahaya. Olahraga, apalagi latihan beban atau strength training, itu penting banget buat jaga massa otot selama berat badan turun. Kalau otot hilang, metabolisme kita makin melambat. Nanti buat jaga berat badan jangka panjang makin susah lagi. Otot itu kan jaringan aktif, bakar kalori bahkan pas kita lagi diam. Oh iya ya, otot bakar kalori pas istirahat? Betul. Dr. Kessler sendiri cerita pengalamannya latihan pakai barbell medicine itu buat ngebangun kekuatan. Jadi, ya obat sama olahraga itu harus jalan bareng, nggak bisa pisah. Oke, jadi fondasinya tetap pola makan sama gaya hidup ya. Obat itu alat bantu aja. Buku ini juga nyinggung macam-macam pendekatan diet kan, ada rendah karbo, keto, vegan, puasa intermittent. Apa sih benang merahnya? Benang merahnya itu menurut saya kualitas dan keberlanjutan. Mau pendekatannya apa aja, intinya sama. Fokus ke makanan utuh, whole foods, batasi karbohidrat olahan yang bikin gula darah naik cepat, kurangin makanan ultra proses. Struktur fisik makanan alami itu penting. Proses industri kan ngancurin struktur itu, jadi energi diserap terlalu cepat. Lemak sehat juga penting. Kunci sukses diet itu bukan namanya apa, tapi apakah Anda bisa jalanin terus-menerus jangka panjang. Mana yang paling cocok sama biologi dan kesukaan Anda? Itu kuncinya. Selain fisik, aspek mental dan perilaku juga nggak kalah penting kan ya. Buku ini ada nyinggung terapi kognitif perilaku, CBT, terus self-binding, sampai ngubah mindset kayak Alan Carr buat rokok atau Annie Grace buat alkohol. Gimana nyambungnya ini? Nyambung banget. CBT itu bisa bantu Anda kenali dan kelola pemicu makan emosional. Misalnya stres terus lari ke makanan. Self-binding itu strategi sadar buat batasi paparan ke makanan pemicu. Contoh gampangnya, ya jangan nyetok di rumah. Nah, perubahan mindset ala Carr atau Grace itu menarik. Jadi bukan ngelawan godaan terus-terusan, tapi kita ubah cara pandang kita ke makanan atau minuman itu. Jadi sesuatu yang kecil dan gak relevan, yang sebenarnya nggak ngasih manfaat nyata. Fokusnya jadi dari berjuang jadi bebas gitu. Wah, menarik itu. Mengubah persepsi ya? Iya, dan satu lagi jangan lupakan tidur. Kurang tidur itu ngaco banget ke hormon lapar, grelin naik, sama kenyang, leptin turun. Kontrol diri juga jadi lemah kalau ngantuk. Oke, jadi jalan ini emang personal banget dan banyak lapisannya ya. Tapi kita juga nggak bisa nutup mata sama konteks yang lebih gede. Industri makanan sengaja bikin produk adiktif, terus promosinya gila-gilaan, 14 miliar dolar setahun di AS aja. Label makanan juga sering bikin bingung. Bener banget. Dan sekarang muncul fenomena demam emas obat GLP-1 ini. Jadi ada tantangan baru lagi. Misalnya banyak apotek compounding. Apotek yang ngeracik obat sendiri, nah regulasinya sering nggak seketat pabrikan besar. Ini ada risiko keamanan sama kualitas produknya. Terus pengawasan telemedicine yang resepin obat ini juga perlu dikuatin. Belum lagi isu global soal obat palsu, bahaya itu. Isu keadilan juga muncul ya. Stigma obesitas masih kuat banget, tapi di sisi lain, banyak asuransi nggak mau nanggung biaya obat mahal ini, padahal obesitas udah diakui sebagai penyakit kronis sama AMA, American Medical Association. Usulannya Dr. Kessler, dana riset nutrisi independen yang lebih besar, regulasi yang lebih kuat buat industri makanan dan pasar obat. Itu semua bagian dari solusi jangka panjangnya. Tepat.
Nggak bisa cuma bebanin ke individu aja. Oke, jadi kalau dirangkum nih, kesimpulan utamanya apa dong? Ngelola berat badan itu emang perjuangan kompleks ya. Kita ngelawan biologi adaptif tubuh kita sendiri, ngelawan sirkuit adiksi di otak yang dibajak makanan modern, plus ngelawan lingkungan yang penuh jebakan Batman. Dan mempertahankan penurunan berat badan itu secara biologis malah lebih susah daripada nuruninnya. Benar gitu ya? Iya benar banget. Makanan ultra proses itu pemain kunci di masalah ini. Nah, obat GLP-1 itu alat baru yang menjanjikan, kuat, tapi yaitu bukan solusi tunggal. Ada risikonya, biayanya, efek sampingnya, dan potensi perlu dipakai jangka panjang atau seumur hidup. Makanya, jalan menuju pola makan sehat yang sejati itu sifatnya holistik, harus menyeluruh. Ini tentang bangun strategi pribadi yang cocok buat Anda. Mencakup nutrisi berkualitas, fokus ke makanan utuh, kurangin karbo olahan, terus latihan kekuatan buat jaga otot dan metabolisme. Manajemen perilaku dan emosi juga penting, tidur cukup. Sama ya, ngubah pola pikir mendasar kita soal makanan. Betul. Dan sambil kita berusaha di level individu, kita juga perlu dorong perubahan sistemik di industri dan kebijakan publik. Ya sih. Kompleksitas ini mungkin kedengarannya bikin pusing ya. Memang. Tapi di sisi lain, pemahaman ini juga bisa jadi kekuatan buat Anda. Mungkin ada pertanyaan reflektif nih buat dibawa pulang. Mengingat semua ini interaksi biologi, lingkungan, makanan, sama alat baru kayak obat, kira-kira langkah kecil apa sih yang paling mungkin Anda ambil hari ini untuk mulai mendesain ulang lingkungan makan pribadi Anda supaya lebih mendukung tujuan kesehatan Anda gitu? Atau kalau Anda lagi mikirin opsi medis, pertanyaan penting apa yang perlu Anda diskusikan lebih dalam sama diri sendiri atau sama dokter Anda? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Kalau Anda mau gali lebih dalam lagi, buku Diet, Drugs, and Dopamine oleh Dr. David A. Kessler itu sumber wawasan yang kaya banget. Sampai jumpa di kajian kita berikutnya.